Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi aqwaman. Para peserta daurah yang diselenggarakan oleh Pesantren Bisa dan Forum Kajian Islam UI, baik peserta Al-Muqaddimah Al-Jazariyah maupun yang mengikuti juga Nukhbatul Fikar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, Islam kita, yang dimana ini merupakan sebaik-baik nikmat Allah kepada kita dan juga mengistiqomahkan kita di atas jalan kebenaran. Secara khusus adalah jalan dalam menuntut ilmu. Sebelumnya saya seperti biasa mohon kepada tulab dan thalibat Pesan Bisa untuk segera menghubungi teman-teman yang belum masuk. Kalau ada perizinan, silakan izin dengan alasan yang jelas. Walaupun kita bermajelis online, ya, kita berusaha menerapkan adab-adab sebagaimana di dalam majelis offline atau majelis yang bertatap muka selalu. Jadi antaranya ketika sedang kajian, maka fokus terhadap apa yang disampaikan. Kalau ada keperluan dipersilahkan izin dulu di kolom chat. Ya. Kemarin beberapa kali saya lihat ada yang, dan itu dari kalangan tulab ya, dari kalangan tulab yang di pertengahan jalan, kecuali kalau uzur saya maafkan. Ya mungkin nggak ada uzur atau ada uzur Allah alam, tapi kalau nggak ada uzur main keluar saja itu kan ada kurang baik. Ya. Jadi tolong diperhatikan adab-adab seperti ini. Kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena ilmu, tapi juga karena adab. Baik. Selanjutnya saya lanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah sampai ke pembahasan makhraj al-hal. Makhraj al-hal. Baik, saya bacakan lagi matanya. Saya usahakan hari ini kita habis bahas makhraj. Ya, kemarin ada saran dari teman bahwasanya teori tajwid ini sifatnya itu tambahan. Sifatnya tambahan. Sebenarnya saya ingin perinci serinci-rincinya. Ya, cuman karena terbatasnya waktu dan juga saya lihat kebanyakan di sini adalah yang masih awal-awal. Ya, mungkin ada yang bahkan baru pertama kali mengenal Jazariyah, tajwid yang benar bagaimana, sehingga yang paling penting itu prakteknya. Tapi saya tetap akan sampaikan teorinya, yang setidaknya memang itu perlu disampaikan. Karena kalau saya cuma menyampaikan praktek saja tanpa teori, nanti antum nggak punya pegangan, ibarat mau masuk rumah nggak punya kunci. Ya, sebaliknya kalau saya cuma mengajarkan teoritis saja tanpa praktek, antum punya kunci tapi nggak punya rumah, masuk kemana? Seperti itu. Jadi dua-duanya masih ada. Cuman untuk teori saya akan insya Allah saya persingkat ya, karena waktu. Berarti nanti prakteknya biar lebih banyak. Gitu ya. Kemarin alhamdulillah sudah beberapa ada yang inisiatif mau praktek via Japri saya. Saya sedikit sampaikan pengulangan dulu di murojaah. Saya murojaah dulu ya materi kemarin, huruf-huruf di hal. Ya. Ada a, ha, a, ha, wo, kho. Ya, dari beberapa yang kemarin
menyetorkan ataupun mempraktekkan, ya, alhamdulillah sudah ada yang bagus, ada yang masih sedang, atau bahkan masih ada yang matang. Beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, ingat, ketika ingin mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf di dalam Al-Quran, itu mesti sesuai dengan vokal bahasa Arab. Vokal bahasa Arab itu bagaimana? Ya, sebagaimana telah saya sampaikan, bahwasanya ketika kita mengucapkan vokal U yang diwakili dengan nama dhammah, maka mesti dimonyongkan bibir atau dicujukkan. U, ya jangan U, ya jangan U, tapi U, ya U. Selanjutnya ketika ingin mengucapkan vokal A, maka kita senyum. Ya, tariknya itu bukan tarik ke bawah, tapi tarik ke samping. A, ya, ya, jangan A. Ya, saya harap semuanya melihat saya ya, karena tajwid itu mesti melihat penyampaian materi. Jadi untuk materi teori ini, lihat saya semua layar. Bagaimana saya contohkan di sini, lihat. Jadi untuk fathah, saya sampaikan jangan dikebawahin A, kayak nganga, jangan kayak nganga A. Nah, itu memang maksudnya seperti itu, bukan. Fathah yang benar itu adalah dengan ditarik ke samping A, ya, senyum, ya, seperti kita kayak senyum A, jangan tarikannya wajar saja, jangan terlalu berlebihan A sampai tertarik lebar. Beda kalau misalnya bentuk lisan nanti memang lebar, itu beda ya, tapi cukup dengan sekadarnya saja, jangan juga pelit. Jadi kayaknya menjadi seperti vokal O. Nah, ini dua-duanya tidak dibenarkan. Yang benar itu sederhana, simpel. Nanti kita akan bahas bab tajwid, bagaimana Imam Ghazali punya kaidah yang bagus, bilutfi fil nutqi bila ta'assufi. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan juga dalam mempraktikkan bacaan Quran, kita jangan berlebihan, jangan meremehkan, jangan juga berlebihan. Jadi A, lalu ketika dhammah U, ketika kasroh I, pipih ya, I, ya jangan yang kayak imalah. Kan imalah sudah saya bahas ya. Yang kalau imalah kan ya, kayak misalnya waktuhe, atau di dalam riwayat Hafs misalnya Bismillahirrahmanirrahim wa musaha, ya bunyi tapi ini dia enggak tapi dia kayak seakan-akan mengarah ke nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi mesti jelas vokal kasrohnya I, A, I, U. Nah, ini dipegang kuat kaidah ini, berlaku untuk setiap huruf. Ya, berlaku untuk setiap huruf. Walaupun dia ada beberapa pengecualian. Oke. Nah, sekarang coba saya contohkan lagi kemarin ya, dari huruf hamzah. A, I, U. Ya. A, I, U. Saya lagi. A, I, U. Jangan O, E, U. Mana sih mesinnya kayak gitu? Apa ngomong apa tuh? Nggak ada vokal O. O itu adalah vokal bahasa kita, bahasa non Arab. Ya, ya O. Ya. Kalau Arab tuh A, ya ditarik ke samping A. Lalu ketika misalnya kasroh I, ya hamzah I, atau bunyi mat ya I. Ketika dhammah U, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika H ya, saya nggak pakai istilah H kecil H besar ya, karena itu tidak didapatkan di dalam kitab tajwid. Ya, kita mengenalnya dengan apa? Dengan bunyinya. H di pangkal tenggorokan atau aksal halqi, bunyi yang benar bagaimana? H dengan apa namanya, dengan halus, dan tidak punya sifat, ada sifat rafa'ah, ada sifat hams. Nanti kita akan bahas sifat. Ya, dia ada sedikit udara yang mengalir. Jadi jangan dihentak. Jangan seperti itu. Jangan hentakan. Itu enggak sesuai dengan sifat huruf H. Hi, hu. Ingat, jangan ada pengaruh hidung. Jangan ada pengaruh facial. Jangan itu. Kalau gitu, ya kenapa? Kenapa bisa pengaruh hidung jadi karena vokalnya nggak dibenarkan. Jadi kuncinya itu di vokal sebenarnya. Kuncinya di vokal. Ya, kuncinya di vokal. Selama vokal itu benar, maka nggak akan masuk hidung, insya Allah. Jadi ha, hi, hu. Selanjutnya ain. Nah, ini huruf yang masih banyak yang belum tepat ya.
Rata-rata ainnya ya rata-rata ainnya itu masih datang. Ainnya ain ngawang. Kalau bahasa saya ainnya ain ngawang. Oh, ain, oh, masih tahap ngawang. Ya, ainnya masih ngawang, belum 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 ya, belum seperti itu. Memang itu butuh latihan. Dan latihan ini mesti dilakukan seorang guru. Ya, tidak cukup dengan membaca buku, ya, seterusnya tidak bisa. Dan latihan itu nggak 1-2 kali ya, kali-kali ya. Dan itu didapatkan ketika itu mentalakikan bacaan Quran. Bukan hanya sekedar talaki matan. Kalau talaki matan kan contoh ya. Kalau talaki yang sesungguhnya talaki bacaan Al-Quran, kita butuh juz, hafalan. Ain ya di tengah tenggorokan. Kalau yang laki-laki mudahnya di jakun, di daerah jakun. Ya. Atau kalau bahasa linguistiknya itu di daerah katup epiglotis. Kemarin saya sudah share, nanti saya akan share lagi. Coba saya buat PPT-nya, nanti saya akan share katup epiglotis atau katup suara di tengah tenggorokan kita setelah huruf ain dan ha keluar. Ya, jadi jangan ya jangan tapi gimana caranya biar dapat? Buka dulu vokalnya misalnya ingin mengucapkan vokal pada ain, berarti siapkan lalu masukin ketika kasroh siapkan vokal i. Ketika ingin dhammah siapkan vokal u seperti itu. Nah, itu berlaku pada ain. Begitu dalam ha ya, semuanya gitu juga. Ha, hi, hu. Ya, ha itu hati-hati jangan ada pengaruh ngoroh. Ha, hi. Ya, itu ada campuran dalam kho. Karena ha itu nggak ada campuran huruf kho. Ya. Ha, hi, hu. Oke. Selanjutnya yang terakhir kemarin kita sampai go, li, hu. Go, li, hu. Ya, huruf goin. Kata-kata goin nggak terlalu banyak yang salah ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu sih, karena ya insya Allah masih lebih mudah dibanding huruf tadi ain sama ha. Dan terakhir kho, khi, hu. Ya, kadang-kadang kelemahan ya, banyak di antara antum yang praktek itu ketika dhammah tuh belum cucuk, belum di terlalu monyong, masih hu, gas ya, hu, wu, hu. Ya, ketika dhammah seperti itu. Ya, nah, itulah sedikit mulahadhah atau kesimpulan dari praktek kemarin. Nanti kita akan mulai lagi insya Allah. Baik, kita baca dulu matanya. Tadi ada yang bertanya, saya kalau di awal baca kitab, saya suka baca doa. Apa itu doa itu? Nah, ini boleh catat nih. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Jamaah. Imam Ibnu Jamaah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' Adabul Alim wal Muta'allim. Ini terkenal ya kitab ini, bahkan udah terjemahan bahasa Indonesia ya. Tadhkiratus Sami' Adabul Alim wal Muta'allim. Di situ menyatakan ketika ingin membaca suatu kitab karangan ulama, maka ada adab-adab yang mesti diperhatikan yang sebaiknya dilakukan. Pertama, dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ini sifatnya tidak terlalu tekankan ya, karena ta'awudz pun juga di dalam baca Quran itu nggak wajib, pendapatan kuat, ya sunnah. Lalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu membaca tahmid dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Titik. Minimal segitu, minimal sekali. Ya, jadi pertama, ya adab baca kitab ya. Tadi karena ada yang bertanya ke saya, via Japri, saya sekarang beritahu nih. Semoga tadi yang bertanya hadir. Jadi nggak perlu saya ulang. Pertama, baca ta'awudz, kedua baca basmalah, ketiga baca tahmid, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ketiga, yang keempat adalah baca sholawat, sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina atau bukan pakai sayyidina juga nggak masalah. Atau wassalatu wassalamu ala rasulillah, seterusnya. Lalu setelah itu mendoakan. Doa kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, dan kepada guru-guru kita. Jadi doanya doa kepada siapa? Doa kepada diri kita, doa kepada orang tua kita, doa kepada guru-guru kita, dan doa kepada seluruh kaum muslimin. Dan ini dirangkum dalam satu kalimat yang bagus. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina atau wali asatidina wali jami'il muslimin.
Ya, saya ulangi lagi. Allahumma ghfir lana wali walidina wali masyaikhina atau wali asatirina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, syekh kami atau ustadz kami, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin. Kita qala al-muallif atau kita sebut namanya. Misalnya ini Imam Al-Jazari. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazari rahimahullahu taala, berkata beliau dalam kitab. Nah, ini adab ya. Dan adab itu nggak butuh dalil. Adab itu nggak butuh dalil. Adab itu adalah salah satu tradisi para ulama yang boleh diikuti. Ya. Karena adab itu sifatnya bukan ibadah, ya, keseharian. Muamal maksudnya. Mau diamal, ya bagusnya diamalkan. Kalau nggak diamalkan nggak berdosa, ya. Karena nggak ada hukum taklifi di sini. Nah itu tadi ya. Tadi ada yang bertanya seperti itu. Semoga dipahami. Semoga yang bertanya ada di sini, jadi bisa ditulis ya. Ya baik. Saya mulai. Bismillah. Kita mulai lagi dari awal ya. Lalu kita habiskan insyaallah bab makhraj hari ini. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina. Amin. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Jazari al-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Babu makharijil huruf. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر الجوف آنف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وهي الأطراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Nah, bagi yang mau menghafal pengen dapat sanad, nah cicil ya bacaannya. Dari muqaddimah mainkan dari bacakan. Saya sengaja baca awal tuh saya bacain matanya biar terbayang tasawur bagi yang menghafal, oh begini cara bacanya seperti itu. Jadi dicicil dari sekarang karena dia ada 109 bait. 109 bait. 2 kali lipatnya adalah Tuhfatul Atfal. Ya, jadi bagi yang menghafal dari sini pengen menghafal pengen dapat sanad dipersilahkan untuk dipetik dicicil. Insyaallah bisa. Selama kita punya azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik. Kemarin halq selesai. Kita berhenti di bagian adanahu ghainun kha'uha wal qaf. Adanahu ghainun kha'uha wal qaf. Sekarang saya terjemahkan dulu baiknya. Setelah itu saya akan tampilkan gambar makhrajnya. Nanti setelah itu baru kita praktek. Saya akan persingkat ya, Oke. Adanahu ghainun kha'uha. Kemarin adana halqi, yaitu ujung tenggorokan ada huruf ghain dan huruf kha. Wal qafu, nah ini dia pembahasan baru sebenarnya. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Aqaf, huruf qaf itu dia berada di aqsal lisan. Aqsa apa? Makna aqsa kemarin artinya apa? Ujung pangkal. Ya, ingat. Kalau aqsa itu pangkal, dan pangkal itu adalah ujung bawah ataupun ujung belakang. Sementara kalau ujung saja, itu berarti itu menunjuk ujung atas atau ujung depan, itu namanya adna. Ya, seperti itu. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Adapun huruf qaf terletak di mana? Di aqsal lisani fawqu, yaitu di pangkal lisan, pangkal lidah bagian atas. Pangkal lidah bagian atas. Ya, pangkal lidah bagian atas. Yang bersentuhan, nah, jadi sebenarnya ini nggak hanya sekedar bilangnya, nggak hanya dibilang qaf itu di pangkal lidah atas titik. Ya, itu sebenarnya dipersingkat. Sebenarnya apa?
Qaf itu adalah pangkal lidah bagian atas bertemu dengan bagian bertemu dengan langit-langit mulut. Ya. Istilah langit-langit mulut adalah al-hanak. 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 Istilah langit-langit atas mulut kita. Kalau antum bayangkan di mulut antum ya, itu ada langit-langit. Ya, langit-langit mulut itu namanya al-hanak. Jadi qaf itu aqsal lisan, fauqu, ya, bertemu dengan langit-langit atas mulut. Namanya aqsal lisan, itu huruf qaf. Sementara tsumal kafu asfalu. Kemudian kaf. Nah, kaf itu asfal. Asfal itu apa? Asfal itu di bawah. Jadi kaf itu di bawahnya qaf. Ya, di bawahnya qaf. Kalau di bawah kaf itu di bawahnya qaf. Kalau qaf tadi fauqu, pangkal lidah bagian atas, kalau kaf itu bagian bawah. Qaf itu mendekati dengan bagian tenggorokan dengan hal. Sementara kaf yang mendekati dengan bagian lisan. Nah, jadi perbatasannya beda. Perbatasannya beda. Seperti itu. Tsumal kafu asfal. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, sekarang prakteknya gampang. Huruf qaf sama huruf kaf ini mudah sebenarnya. Kalau dibikin satu hurufnya. Nah, tapi suka tuker-tuker tanpa kita sadari. Qaf jadi kaf, terus kaf jadi qaf. Kita coba huruf qaf dulu. O, ya. O, biar kayak semua. O, I, U, O, I, U. Itu namanya huruf qaf. Mirip seperti huruf Q. Q dalam alfabet Latin. Ya, mirip Q. Tapi Q nggak punya sifat qalqalah. Ya, nggak punya sifat qalqalah. Apa contohnya? Kata yang ada Q dalam bahasa Latin, bahasa non-Arab. Nanti nggak ada qalqalah. Yang membedakan huruf qaf Arab dengan Q di dalam bahasa Latin atau bahasa non-Arab itu adalah qalqalahnya. Ya. Jadi qaf itu punya sifat qalqalah. Ya. Kita akan rinci masalah sifat di esok hari. O, I, U. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, qaf ketika kan ko, ada bunyi ko. Kok ada vokal ko? Tadi kan saya bilang kemarin, vokal itu cuma ada 3 dalam bahasa Arab. Itu ada A, I, dan U. Ya, A, I, U. Tapi kok tiba-tiba ketika ketemu huruf O, dia bunyinya O. Nah, kenapa? Nah, ini adalah pengecualian. Dulu Imam Ibnu Jazari berpendapat qaf ini, nanti qaf ini adalah huruf-huruf itbaq. Ada sifat huruf-huruf itbaq, huruf-huruf isti'la. Itu ketika dibaca dengan fathah, dia mesti dibaca dengan tipis juga. Contoh misalnya qala, kata-kata qala kan qaf alif lam. Qaf alif lam. Karena ingin mempertahankan fathahnya, dulu banget dengan Imam Ibnu Jazari pada usia 20 tahunan kayak kita begini masih muda. Itu beliau beberapa bacanya bukan qala tapi qala. Qala. Kenapa? Karena mengikuti alif kan tipis. Qala. Ya. Lagi misalnya pokoknya yang huruf-huruf tebal ketika bertemu dengan alif, dia dibacanya tipis juga. Jadi nggak baca qala tapi qala. Misalnya qala Allah, bacanya qala Allah. Nah, itu ada, ya itu ada zaman dulu. Tapi Imam Ibnu Jazari hanya rujuk dari pendapat tersebut mengatakan bahwasannya ketika bertemu alif bertemu huruf itbaq atau istilah itu mesti ditebalkan juga. Makanya kemarin masuk pembahasan huruf far'iyah alif mufakhamah. Ya, kalau lupa silakan meroja lagi. Ada alif mufakhamah kemarin ya, soalnya apa? Ketika alif bertemu dengan huruf tebal, qala, ya, misalnya po sin mim po, pokoknya tebal ada jadi ada alif dan seterusnya. Nah itu apa namanya, alif itu tebal karena mengikuti huruf sebelumnya. Jadi dia sebenarnya vokalnya A, ya misalnya O itu sebenarnya A, cuma karena dia tebal, sifat tebalnya mengalahkan tipisnya fathah atau tipisnya alif tersebut. Jadi bacanya tetap O, bukan Oa, bukan Oa. Jadi karena kan katanya fathah mesti ditarik. Ya, kita pengecualian. Nanti kita akan bahas di bab sifat huruf-huruf. Aqsal lisani fauqu.
tumal kaf. Jadi contohnya gitu ya, o, ri, u, o, ri, u, o, ri, u. Nah, hati-hati jangan sampai kaf. Jangan ko, ki, ku. Jangan koki, tapi koki. Koki, ku. Jangan koki. Nah, karena kalau kaf nanti dia punya sifat hams. Nah, punya hams yang membedakan dengan kof. Nah, sekarang tumal kaf, asfal. Kaf itu dia di bawahnya kof. Ya. Yang berdekatan dengan lisan. Nah, kaf gimana? Mudah ya. Di dalam alfabet kita pun juga ada huruf K ya. Ka, ki, ku. Ya. Ka, ki, ku. Ya, seperti itu. Nah, hati-hati sekali. Kadang-kadang yang paling sering ketukar tuh huruf kof ya, jadi kaf. Dan itu bisa lahan jali. Ya, lahan jali itu adalah lahan yang mengubah makna. Jadi bisa batal sholat kita kalau misalnya disengaja. Bagi di Al-Fatihah. Contohnya apa? Al-Mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, banyak tuh sebagian imam seperti itu. Mustaqim. Bacanya enggak, qafnya enggak ada tebal-tebal dia sama sekali. Mustaqim aja. Nah, ini keliru ya. Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau salah satu huruf lahan jali batal sholat. Empat mazhab seperti itu. Makanya nanti insya Allah setelah makro selesai kita talaki Al-Fatihah ya. Tapi belum ada sanad karena kalau sanad Al-Fatihah dan saya nanti ada daurah khususnya. Alhamdulillah sudah dua kali kemarin berjalan ya, karena akan dibahas rinci. Jadi insya Allah setelah makro sifat kita akan praktek tatbiknya. Setelah kita bahas satu huruf, kita bahas Al-Fatihah. Saya bongkar satu bacaan antum semua. Baik. Jadi contoh ekonomisnya apa? Mustaqim. Mustaqim. Yang mustaqim, mustaqi, ti, ya, ti. Ya seperti depan. Mustaqim. Yang mustaqim, mustaqim. Jadi o, itu. Jadi kof jadi kaf. Kalau kaf jadi kof, justru jarang ya, jarang. Karena kita kan dominannya kita pada huruf kaf. Walaupun ada, tapi saya lupa belum dapat contoh lagi nih. Belum bayang lagi contohnya apa kalau kaf jadi kof. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya ringkas saja ya, atau teori ini praktekkan. Wal wasfu bagi musyinu ya. Dan adapun wasfu. Nah, sekarang masuk ke tengah lidah ya. Wasful lisan. Wasful lisan. Jadi tadi ada aksor lisan, sekarang ada wasful lisan. Wasful lisan itu ada jim, bagi musyinu ya. Huruf jim, huruf shin, huruf ya. Ini huruf yang mudah insyaallah. Kecuali jim. Jim kadang-kadang maaf, punten seluruh punten. Kalau lagi yang saya tahu sini banyak orang wong Jawa. Kadang-kadang jadinya jadi pendok. Jaja, arrojim. Jadi pendok. Dulu saya punya santri orang Jawa. Jadi seperti itu bacanya, kayak misalnya ta'awud aja ya, ta'awud aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba sama jim. Ba itu juga rentan pendok. Maaf ya, itu orang Jawa. Jadi memang kadang-kadang menjadi muskilah sendiri jim. Tapi ya artinya jimnya itu bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Beda kalau ain. Jim itu bisa diperbaiki lebih cepat dibanding huruf ain. Kenapa jimnya bisa kayak gitu? Karena nggak tepat. Tapi karena jim Arab itu di tengah. Kalau ja, medok ya, itu di agak maju dikit ya. Kalau was tulisan kan di tengah, benar-benar bagian tengah. Tapi kalau misalnya janya medok, ja, atau jim, itu dia udah maju ke bagian ujung lidah. Jadi udah salah. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya nggak nyindir ya, nggak apa-apa. Banyak juga kori orang Jawa bisa. Tapi ini saya dapatkan kalau mau tahu faedahnya itu Kiai Haji Ahmad Fatoni. Kiai Haji Ahmad Fatoni, hafizahullah. Ya dosen IIKI Jakarta, ya. PT IIKI Jakarta atau IIKI Jakarta. Al-Qiraah Indonesia yang senior sekali. Ya. Beliau punya buku metode Maisurah. Itu beliau di situ menerangkan apa aja huruf-huruf hijaiyah yang menjadi masalah bagi orang Indonesia. Dan itu disebutkan di daerah bukan Jawa, orang Makassar ada, orang Bali ada, orang luar biasa. Saya buka apa metode Maisurah. Metode Maisurah. Kalau mau dibaca silakan. Jadi beliau sudah meneliti orang-orang Indonesia tuh di daerah mana-mana. Selama ini kan jadi bahan bulik orang Jawa doang. Orang Jawa nih mudok nih, ala-alamin jadi al-ngalamin gitu kan. Tapi jangan salah ya.
orang-orang lain ya. Daerah saya misalnya daerah saya di Padang misalnya. Padang tuh orang Padang tuh dia juga hampir sama, huruf ain itu juga kurang tepat. Kayak pengaruh Melayu, pengaruh Melayu kayak apa jadi orang Melayu, orang Padang seperti itu dia juga ada pengaruh seperti itu. Jadi terus kita latihan. Wastul lisan, tengah tenggorokan. Faji musin ya, jim sin ya. Ya, jim gimana? Tengahnya. Atau bayangin, mohon maaf. Ya, kalau saya contohkan dalam mulut saya mungkin agak jorok contohnya. Mungkin pakai ini, anggap mouse saya ya. Lihat nggak mouse saya? Anggap ini lidah kita nih. Anggap saja lidah kita. Tengah tenggorokan itu yang bagian sini. Ini tengah sini. Ini ujungnya, kayak tadi yang kita paksa. Nah, ini ujung depan di sini. Anggap lidah kita. Nah, tengah itu di sini. Nah, tengah itu di sini. Bayangkan saja. Ketika mau jim. Ja. Ja. Ya. Ja. Ja. Jangan ja. Ja. Karena ada yang gitu. Ja. Jangan ditekan gitu. Karena jim itu enggak boleh tekanan seperti itu. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Ja. Ji. Ju. Ja. Ji. Ju. Ja. Ji. Ju. Lentur saja. Ya, jadi jim itu di tengah tenggorokan. Jadi kalau masih ada yang ja, ya, itu berarti agak kemajuan dia, mesti taruh di tengah. Gitu. Lalu shin, sha, shi, shu, sha, shi, shu. Dia ada sedikit hembusan udara di dalam. Sha, shi, shu. Nah, jadi udaranya itu ketika mau shin itu dia menyebar dalam mulut kita sehingga ada sedikit ada sedikit hembusan udara dalam mulut kita. Jadi sha, shi, shu, ash, ish, push. Kadang-kadang shin itu jadi short atau short jadi shin. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiro, jadi kadang-kadang short sama shin gabung. Syiratal, nanti ketika huruf short begitu. Jadi shin kadang-kadang jadi huruf short atau sebaliknya short jadi huruf shin. Ini lahan jali. Ya, lahan jali. Yang jangan sampai bacanya ihdinas syiratal. Shin itu enggak. Jadi di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf shin ya. Ada huruf enggak ada. Kali paling ta'awud asy-syaitan. Kalau short ada as-sirata, kita akan huruf short pada makhraj nanti. Jadi sya, shi, shu. Lalu ya, yi, yu. Kalau ya udah mudah ya. Jadi saya gunakan wasl lisan ja, ji, yu, sya, shi, shu, ya, yi, yu. Baik. Itu wasl lisan khalas selesai. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ini urutan hurufnya nggak sesuai dengan urutan huruf yang disampaikan Imam Nasr Al-Laitsi kemarin saya sampaikan yang abata, tajaha, khoda, daroza, huruf hijaiyah yang 29 itu. Ini Imam Jazari mengurutkan huruf ini berdasarkan urutan makhrajnya. Ya. Jadi nanti mohon kalau praktek dihafalin ya urutannya. Nggak, maksudnya gini, kalau nggak hafal lihat aja catatannya. Ya, jadi nggak harus jadi urutan gitu. Kemarin ada yang prakteknya pas dari H langsung ke Kho atau dari Ain langsung ke Go. Jangan, kita urutan ikutin yang Imam Jazari urutkan. Ya, jadi seperti itu. Ini urutannya memang urutan makhraj gitu. Adapun urutan abata, tajaha, khoda, daroza itu kan An-Nasr Al-Laitsi yang sudah saya sampaikan kemarin. Berdasarkan bentuk fisiknya huruf tersebut. Seperti itu. Ya, khalas. Jadi tadi ada jim, shin, ya, selesai. Terus qaf, kaf selesai. Sekarang kita maju ke depan. Wabbodu min hafatihi idwaliya dawrasa min aisar aw yumnaha. Nah, ini huruf yang paling sulit pakai dal, bukan sulit pakai dal. Kenapa? Karena bot ini qalil jiddan, sedikit sekali yang fasih mengucapkan qalil jiddan. Dan kebanyakan para yang salah mengucapkan huruf bot ini adalah orang-orang non Arab. Bahkan orang Arab sendiri pun juga masih ada yang salah. Bot, huruf bot. Di mana makhrajnya? Min hafatihi idwaliyah laburasa min aisaru awilnah. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Hafah. Sebenarnya hafah. Hafah itu adalah tepi lidah. Perhatikan lagi. Ini anggap lidah kita semua ya, bos kita. Lihat nggak?
Semoga terlihat ya. Ini tepi lidah itu yang paling tepi. Kalau kita misalnya di tepi pantai, berarti kan yang paling tepinya kan, paling tepinya itu paling ujungnya. Nah ini nih, lidah kita tuh paling tepi itu bagian situ. Nah itu namanya hafah. Idwalia labrosa min aisaru au yumnah. Wadia di situ dimanakan memanjang. Dan jadi dia tepi lidah yang memanjang, labros yang memanjang bertemu dengan altros. Altros itu adalah gigi geraham ya. Altros itu gigi geraham. Altros gigi geraham, tahu gigi geraham ya? Gigi geraham kita di bagian belakang. Jadi mudahnya dia tepi lidah, nih lidah, ketemu gigi geraham bagian belakang. Berarti begini, agak begini. Saya misalnya agak miring, nggak seperti itu. Nah, nanti saya ada gambar insya Allah, ada gambaran biar lebih mudah di. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi namanya altros. Jadi dia ujung lidah sama tepi lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Dan itu mengucap huruf pot bisa dari sisi kanan lidah kita atau dari sisi kiri kita. Yang paling mudah dari sisi kiri kita. Kebanyakan orang mudah dari sisi kiri. Yang sulit dari sisi kanan. Dan yang paling sulit ketika mengucapkan huruf pot dari seluruh sisi lidah tersebut. Dan konon katanya dalam sebuah hadis dikatakan yang paling fasih mengucapkan huruf pot adalah Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun hadisnya dipermasalahkan supaya enggak berbeda. Tapi ala kulli hal memang seperti itu. Ya, huruf pot itu paling sulit. Nah, bagaimana contohnya? Saya langsung contohnya kalau bingung prakteknya, kalau bingung teorinya. Bo, li, tu, bo, perhatikan, bo. Jangan sampai lidah kita keluar. Karena ada yang ucap keluar gini, bo, keluar. Kalau keluar begini nanti huruf lain, huruf wo misalnya. Nah, hati-hati huruf wo sama huruf wo itu punya kedekatan makhraj sama sekali dekat. Ya, bahkan nanti di bab selanjutnya setelah kita bahas huruf sifat ada bab bot di wawo, bab bot dan huruf wo. Nah, saking dekat tuh. Dibahas rinci, dibuat khusus oleh Imam Ibnu Ghazali. Perhatikan lagi coba, bo, jadi tiap lidah kita nih. Nah, bagian tiap lidah kita, ya, bertemu dengan gigi geraham kita bagian atas, bagian dalam bagian atas. Bo, bi, bu, walam bo itu rentan bisa menjadi ubah jadi huruf bo, jadi huruf wo, jadi dal, bagi dal dalam paling parah. Jadi sebagian masyarakat mengingatkan begini, banyak yang baca bo, jadi huruf itu, jadi huruf wo, berbeda huruf wo, nah, bukan huruf wo, tapi jadi huruf to, masuknya bot keluar po, nah itu salah. Ada yang paling parah jadi dal, waladolin itu paling parah, jadi bot seperti itu, jadi bu. Nah, karena dia tebal, lagi-lagi kayak huruf kof. Nah, jadi ketika dia fathah nggak dibaca wah ditarik kayak enggak, karena tebalnya mengarahkan sifat tipis. Jadi ini bo, ketika kasroh juga dia nggak ditarik, nggak nggak gitu, kecuali kalau dia nanti bertemu dengan ya, baru nanti dia akan ditarik. Nanti kita akan bahas dalam sifat-sifat. Lalu ketika dhammah, tetap dimonyongin, cucu bu, bu. Baik, lanjut lam. Kita agak cepat ya. Jadi ntar prakteknya banyak nih. Wallamu adnaha limuntahaha, dan lam itu adalah di mana? Lam itu di bagian adna, ujung lidah. Ya. Ujung lidah yang merupakan bagian akhir dari makhrajnya dal, makhrajnya bot. Jadi kalau kan memanjang nih, bot kan memanjang ya. Nah, akhirnya makhraj bot itu di sini. Nah, ini namanya adna al-lisan. Di sini adalah makhraj huruf lam. Nah, ini insya Allah mudah ya huruf lam. Ya. La, li, lu, ya. La, li, lu.
Enggak, tidak tahu banyak salah. Baik, kita lanjut. Cepat. Nun min qarafi tahtu ja'alu wa rayudani muharin adkhalu. Nun itu di mana? Harful lisan. Sekarang kita masuk ke bagian lain. Tadi kan harfatul lisan, bot sama dal. Sekarang kita masuk ke harful lisan. Harful lisan. Harful lisan itu sama. Harf itu ujungnya. Ujung. Tapi dia ujungnya nggak sampai ke tepi. Ya, harf itu ujung tapi nggak sampai tepi. Jadi belakangnya ujung, belakangnya tepi. Contoh. Ya, tahtu ja'alu. Nah, nun itu di mana? Nun itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Saya tetap sampaikan ini ya, walaupun mungkin antum bingung, bagian itu ada bingung, jauhnya apa, mana bagian ini, bagi yang bukan ini, tapi nggak apa-apa, karena ini akan bermanfaat untuk antum di waktu ke depan. Ya, setelah nanti antum akan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan makhraj, penting untuk antum tahu teori ini. Ya, penting tahu teori walaupun tidak dalam. Jadi saya terus sampaikan ini. Nun di mana makhrajnya tarful lisan, ujung lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan liftah. Liftah itu gusi. Dan saya sampaikan di grup ya, saya share tulisannya. Liftah gusi gigi seri bagian atas. Gusi gigi seri bagian atas. Nah, ni, nu, ni, nu. Begitu. Ya. Kelas ya, seharusnya juga tidak terlalu sulit, tidak sulit mengucapkannya. Lanjutnya, warra yudanihi li dhuhrin adkhalu. Ada pun ra, nah, dia dekat dengan huruf dengan makhraj nun, ya, dekat sekali dengan makhraj nun, cuman dia yudanihi li dhuhrin. Dia dekat dengan bohrul lisan, punggung. Bohr itu bahasa Arab itu punggung. Punggung lidah. Ya, berarti gini, ini lidah kita, perhatikan semua, ini lidah kita punggung. Ketika untuk mengucapkan huruf ro, silakan diberabah atau coba praktikkan ro, ya. Ro-nya itu dia di bagian punggung sini, ya. Bukan bagian ujung lagi, dia di bagian punggung. Ro. Ya. Tapi dia bertemunya juga sama juga dengan apa? Dengan gigi seri bagian atas. Seperti itu. Lalu lam udah ya. Lah, lam nun ro ini menurut Al-Farra ya, kemarin di mazhab makhraj Al-Farra utrub itu jadi satu makhraj menurut Al-Farra utrub ya. Jadi mereka menghitung makhraj itu makhraj khos itu cuma 14 karena menjadikan lam nun ro satu makhraj, padahal yang lebih tepat lam nun ro ini punya makhraj sendiri sehingga tidak dihitung jadi satu makhraj. Lanjut ke ko data mana nih, nontonnya hilang dikit lagi nih, kita habis ya. Huruf ko data Oto dua dal wata min huwa min uliya sanaya wasfir misalnya. Oto dal wata min huwa min uliya sanaya. O data dia pangkujang, ujung lidah mah. Ujung lidah. Kadang-kadang saya juga suka tukar ya. Ujung pangkal. Jadi kadang-kadang mesti murojaah apa. Istilah-istilah itu kadang sulit ya. Sulit deh. Jadi kadang-kadang mesti murojaah. Penting prakteknya benar. Oto dal wata min huwa min uliya sanaya. Ujung lidah bertemu ya, kok datang ya, semuanya satu tempat ya. Kok data ujung lidah bertemu dengan apa? Ulias tanahnya. Ulias tanahnya artinya apa? Pangkal gigi seri bagian atas. Pangkal gigi seri bagian atas. Jadi kok data tadi gimana? Ujung lidah bertemu dengan, suaranya kecil, memang kecil ya. Komen baru dari saudara Prio saja nih, memang kecil. Mohon tanggapan yang lain, kecil atau enggak suara saya? Di sini saya udah paling besar suaranya. Oh, berarti mungkin sinyalnya. Sinyalnya mungkin. Sinyalnya coba. Left lagi, masuk lagi. Left dulu, masuk lagi. Mungkin itu. Atau mungkin speaker antum belum digedein. Ya, ini saya udah paling tinggi loh suaranya. Kayak cukup dulu. Ini siapa ini? Pak Manugrah Mandiri. Ini saya ingatkan ya, tolong ini saya lagi-lagi terakhir ya. Terakhir saya ingatkan, mohon sekali lagi pakai nama asli. Besok kalau ada yang nggak pakai nama asli, admin tolong jangan di admin. Ya, ini untuk apa? Udah aturan teknis kita. Teknis kita tolong, ini terakhir saya ingatkan ya. Besok kalau masih ada yang nggak pakai nama asli,
jangan diadmit. Ya. Karena ini saya tahu nih siapa yang ada enggak tahu. Jadi mohon tolong diganti. Kalau masih ada yang namanya nama asli ya, jangan pakai lakop, jangan pakai atau pun ya. Boleh saja sih, cuman karena ini tujuannya kita tahu kejelasan Quran. Karena sekarang begini online ini kan banyak penipuan segala macam ya. Kita nggak mau ada hal kejadian tidak diinginkan. Jadi nama asli, ya, bukan Abu, bukan Ummu, ini nama asli. Baik, jangan lanjutkan sedikit intermezzo. Podata, ya, jadi podata tadi dimana ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bagian atas. Kita tahu dulu, ya Jadi dia ini lidah kita, bagian kita, ini bagian sini bertemu dengan pangkal gigi seri kita. Nih, maaf ya saya contohkan ya. Nih. Jadi ini gimana ya? Gigi gini, bagian gigi kita nih, yang bagian sini, bagian dalamnya, pangkal gigi seri bagian atas. Pangkalnya. Sementara kalau nanti dan seterusnya dia di bagian ujung depannya. Seperti itu. Lagi saya contohkan tu. Ingat, itu bukan to, bukan huruf tak dikasih vokal bukan ya. Contohnya apa? Toha, apa toha? Yang benar jangan toha nanti. Ya, bukan toha, bukan to, tapi ditebal. Ya, tutup di praktek kita akan coba. Dal, di du, di du, di du. Ya. Nah, huruf dal ini juga hati-hati, jangan, mohon maaf nih, jangan medok lagi, jangan dada, malik yaumidin, midin, dada. Kalau tadi jim itu kalau medok dia maju, kalau medoknya dal itu ke belakang. Kalau misalkan dal kan di depan, ya dia akan di pangkal lidah bertemu dengan bagian depan gigi atas. Nah, kalau misalnya dia ada yang medok itu dia ke belakang, jadi ke tengah. Malik yaumidin, midin itu apa midin? Jadi di medok. Nah, di du. Itu di du. Sekarang di du. Nah, kelas ini udah tentang. Waswafiru mustakin min huwa min fawqit tanah yasuf. As-safir. Sofir ini sifat sebenarnya. Sofir ini masih sifat. Ya, sofir ini masuk sifat ya. Tapi dia di sini maksudnya sofir ini huruf-hurufnya. Huruf-huruf sofir apa? Ada 3. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Yang kalau sod, zai, sin itu di mana? Dia tadi sama di pangkal ujung lidah, tapi dia bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Jadi bedanya kalau tadi sama kayak podata, cuma bedanya dia ketemunya bagian bawahnya, di bagian bawah. Contohnya apa? So, sli, su, sa, si, su, za, zi, zu. Coba ya, cepat ya. Baik. Lanjut. Min huwa min fawqis sana ya sufla, udah dibahas tadi, maksudnya bagian bawah. As-sufla itu bawah, gigi bagian bawah. As-sana ya gigi seri bagian bawah. Sana ya. Wadh wadzalu wasalil ulya, dan juga huruf dha, za itu di bagian atasnya. Min tarafaihima. Nah, wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Maksudnya apa? Jadi kalau tadi podata dia ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Nah, kalau dia wadata berdekatan sekali juga dengan huruf-huruf tadi, tapi dia di bagian depannya. Jadi li, wu. Terus zal, li, lu, wo. Jadi lebih maju sedikit dari huruf po data. Lalu ta, ti, tu. Lebih di depan dari huruf po data. Kayak gitu. Wamin batunis syafah falfa na'atrafit ta'ana al-musyrikah. Nah, sekarang kita masuk, jadi lisan selesai itu ya. Jadi lisan itu ada 10 tempat. Dan ini tadi sudah kita bahas. Jadi ada aks lisan,
Ada wasful lisan, ada hafzatul lisan, ada juga tadi huruful lisan. Diperinci jadi ada 10 semuanya, total semua huruf-huruf itu ada 10. Bukan makrojnya, huruf-hurufnya. Kalau makrojnya ada berapa tadi? Makrojnya ada makrojnya 10, betul. Makrojnya 10. Jumlah hurufnya 17 huruf. 17 huruf. Jadi ada 10 makhraj di dalam lisan, lalu 17 huruf. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Wa min batni syafah fal fa ma'a turaqi fa'il muslimah. Fa, huruf fa sekarang. Nah, ini masuk ke makhraj syafatain. Syafatain itu adalah makhraj bibir ya, bibir kita. Itu huruf fa. Fa itu dia batni syafah. Batni syafah itu punggung bibir. Mohon maaf ya. Nih. Kalau kita misalnya sariawan, kan suka-suka kita bibir kita nih. Nah, di sini. Itu namanya batni syafah. Punggung bibir atau perut bibir. Bertemu dengan apa? Atrafif tanah musyrifah, dengan gigi seri bagian atas. Fa, fa. Tadi kan? Fa. Kayak huruf F dalam bahasa kita ya. Fa. Mohon maaf nih kalau di sini nih, ini suku lagi. Yang orang Sunda nih mohon maaf ya, jangan sampai fa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi. Jangan fabi ayyi ala. Kalau P itu dia dua-dua bibir ketemu. P. Nggak ketemu gigi. Setelah kalau fa ketemu gigi atas. Jadi fa, jangan pa. Ya, jelas beda. Jadi jangan sampai ngajinya pakai logat Sunda ya. Jangan pakai logat Sunda jadi p. Karena nggak ada p dalam bahasa Arab. Baik. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Terakhir. Nah, ini terakhir ya. Alhamdulillah saya tadi ngiranya makhrajnya nggak habis, tapi bisa habis. Isyafatai wawu ba'un mimu. Lalu bagi K ini baru pertemuan antara dua bibir. Nah, baru dua bibir apa? Wawu dan ba dan mim. Wa, wi, u. Tapi wa itu kan nggak nempel ya, nggak wa gitu. Tapi wa biasanya wa, wi, u, lalu ba, bi, bu, lalu ma, mi, mu. Ya, ba. Kalau ba jangan p, sama-sama dengan bibir. Bedanya kalau p itu bagian depan bibir kita. Bagian depan bibir kita itu P. Tapi kalau ba itu perut bibirnya, Eva. Gitu. Tapi bedanya fa kan ketemu di atas. Wa, wiwu, babibu, mami. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan gunnah makhrajnya di khayshum. Khayshum di mana? Khayshum itu rongga hidung, bukan hidung ya. Kalau hidung bahasa beda lagi al-anfu, al-anf. Hidung bahasa al-anf. Tapi kalau rongga hidungnya khayshum. Gunnah ini sebenarnya bukan makhraj, dia sifat. Tapi dimasukkan ke makhraj, jadi dalam rangka maksudnya adalah nun mukhfah. Nun mukhfah, mim mukhfah, yang ikhfa. Yang huruf ikhfa ya, itu dimasukkan ke masuk huruf far'iyah. Jadi masuknya huruf far'iyah. Nanti kita bahas. Huruf far'iyah kan ada nun mukhfah dan mim mukhfah. Jadi dia masuknya sebagai huruf far'iyah. Nah, Allah Allah. Nah, selesai itu. Nah, sekarang saya tampilkan presentasi saya. Jadi coba, insyaallah bisa nih. Jafar, matiin dulu presentasinya. Sekarang saya presentasi gantian. Ini kan tadi udah terjemahan matan. Sekarang saya tampilkan lebih mudahnya presentasinya. Udah kelihatan belum ya? Udah, oke. Baik. Bismillah, saya akan tampilkan
Nah, ini kemarin kita bahas ya. Kelihatan kan ya? Saya pastikan lagi nih. Ada yang udah, ada yang belum. Gimana nih? Saya ikut mayoritas saja. Kelihatan ya? Kelihatan. Ada. Sudah. Rata-rata sudah. Mungkin berarti yang belum, mungkin ada masalah. Nah, itu coba. Oke. Saya mulai aja ya. Nanti yang belum menyusul aja. Menyusul aja. Oke, oke. Ya. Baik. Kemarin saya sudah apa namanya sampaikan ini di grup ya, indera pengucapan ya, masalah indera pengucapan jihazun nutqi. Nah, sebenarnya udah ada terjemahannya, nanti saya akan revisi PPT-nya, saya akan juga tadi karena baru tadi saya buat ya, memudahkan, baru kepikiran juga, nanti saya akan tampilkan terjemahannya. Nah, ini kira-kira gambaran mulut kita ya, dari mana keluarnya huruf-huruf kita. Nah, kalau hal itu bagian yang dari nomor 11 sampai 15. Sampai bagian hal. Ya, bagian hal. Nah, bagian dari nomor 6 sampai ke bagian nomor 27 ini, angka Arab ya ini ya. Ini adalah bagian lisan. Bagian lisan. At-tajwif al-famawi. Maksudnya apa? At-tajwif itu rongga, al-famawi itu adalah mulut. Kalau at-tajwif al-anfi itu rongga hidung. Fathatul anfi itu apa? Lobang. Itu fathah. Lobang. Bukan, itu lobang. Nah, bagian yang ini nih, ini bibir ya. Bibir. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini kita perinci. Kita perinci. Kita perinci makhraj yang dari lisan. Ini lebih mudah, lebih terlihat ya. Misalnya huruf qaf. Nah, huruf qaf, lihat ini lidah kita nih, yang merah lidah kita. Takhruju min aqsal lisan ma'a ma yuhadihi minal minqaqatir rakhawah atau minqaqatir rikhwah. Minal hanakin a'la. Intinya apa? Singkatnya, dia apa namanya dari aksol lisan, pangkal lidah ya, dia bersentuhan dengan bagian langit-langit atas, langit-langit atas, langit atas ya, dia berada di bagian atas ya, tahu. Sementara kalau kaf, lihat ya, dia di bagian sini nih, takhruju min aqsal lisan asfal, bagian bawah. Min al-qaf qalilan wa ma yuhadhihi min taqatil qasiyah wa rufah ma'an min al-hanakil alam. Yang tadi saya sebutkan. Nah, ini bagian aqsal lisan. Baik. Bagian aqsal lisan. Nah, sekarang yang wastul lisan. Huruf jim, nah ini huruf jim nih. Ini lidah kita nih. Pokoknya merah-merah lidah kita. Lidah kita, nah ya. Nah, jim itu dia nempel ke bagian atas. Ja. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang medok, itu ke sini bagian ja. Ja. Ya, ada lihat kursor saya ya. Nah, ini dia bagian sini nih, ja, ja. Perkiraan saya di sini. Ja, ja, medok di sini. Nah, kita mesti taruh sini. Ja, ya, ji. Juga shin begitu, sha, sha. Tapi kalau shin dia nggak nempel, ya dia nggak nempel, dia cuma sekedar nyentuh saja, nggak nempel. Sha. Kalau ya, lagi ya nggak nempel sama sekali. Takhruju min wastil lisan wa ma yuhadi minal hanakil a'la. Seperti itu. Lanjutnya yang bagian 2, ini makhrajnya bagian 2. Tadi kan aksol lisan udah, terus wastil lisan sama hafatul lisan. Nah, hafah itu dia apa? Hafah itu bagian tepi ya, hafah.
Hafah itu bagian tepi. Nah, ada huruf qad nih. Huruf qad, nah ini nih lidah kita nih. Ya kan, udah huruf qad, maka dia bertemu dengan bagian gigi geraham. Ini gigi kita nih, gigi geraham kita bagian belakang. Takhruju min aqsa hafatai lisan ma'a ma yuhadihi min al-atrasil ulya. Gigi geraham bagian atas. Nah, ketika huruf qad, nah ini bagian kiri atau bagian ini sebenarnya kamera samping ya. Jadi dari kita melihat sebenarnya nggak begini ya. Jadi bagian kanan atau bagian kiri yang diambil. Nah, yang paling banyak tuh pakai bagian kiri ya. Bo. Coba antum atau antum narasikan masing-masing ketika huruf qad. Bo. Itu bagian kiri. Ya, bagian kiri yang mudah terucap. Kalau kanan Allah alam saya nggak bisa, apalagi dua-duanya. Lam. Lam juga sama nih. Lam itu dia adena kan. Takhruju min adena hafatai lisan ila muntahaha ma'a ma yuhadihi min al-lisatil ulia. Nah, dia bagian ujung lidahnya yang merupakan akhir dari makhluk qad. La, li, lu, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Huruf nun ya, huruf nun juga dia ada torful lisan. Sekarang torful lisan ujung lidah. Lihat, kalau hafah itu tepinya dia, kalau misalnya torf itu ujung belakang tepi dia. Nah, torful lisan. Nah, nun ya, dia sudah disebutkan. Ro juga sama ya. Nah, ini ro, ro, punggung, lihat, bagian punggung ya, punggung lidah. Kayak kita punya punggung kan bagian belakangnya, bagian belakang kan bagian belakang. Nah, selanjutnya huruf kodata ya, juga sama kodata. Huruf ko ya, dia bertemu dengan sulit sanayal ulia, itu pangkal gigi seri bagian atas. Ya, huruf dal daun tas seperti itu. Nah, ini gambaran seperti ini kira-kira lidah kita, terus ada giginya ya, seperti itu depannya. Lalu zaisin dia ketemu gigi bagian bawah. Zaisin kalau ketemu huruf ini juga huruf shad. Lalu ini huruf wo, ini huruf ta, huruf da. Nah, lihat. Ko, wo, ta sama za. Kalau antum dan antum perhatikan, lihat lidahnya agak keluar dikit, ya kan? Agak keluar dikit. Wo, ta, da dia agak keluar dikit. Sementara ko, da, ta itu nggak keluar. Jadi kalau antum udah huruf ko tapi lidahnya keluar, maka itu artinya menjadi huruf wo atau menjadi huruf za. Nah, nanti kita akan praktek lihat bagaimana. Itu. Baik. Terakhir syafatain ya. Untuk syafatain kita di syafatain. Nah, asyafatain ada beberapa huruf tadi. Ada 5 ya. Fa. Nah, kayak fa tadi. Lihat ini. Ya, ini namanya batul syafah. Batul syafah ini artinya apa? Batul itu perut sebenarnya. Jadi ya perut bibir ya. Perut ketemu dengan gigi seri bagian atas. Fa. Jadi kalau kita orang Sunda misalnya ngucapin pa itu bibir depan ketemu bibir atas ke bibir bawah bagian depannya pa. Nah, ini pa. Jauh kan? Nah, jangan ngucapin pala ya, pala jangan pala di sini maksudnya. Lalu ba juga begitu. Ba, nah, kalau ba dia benar-benar bagian dua bibir. Lalu mim ya juga sama. Wow, nah kalau wow dia tidak bersentuhan ya wa, wi. Lalu al-jauf. Nah, al-jauf ini meliputi seluruh bagian mulut. Makanya saya sampaikan. Di mana ada yang nanya, jauf itu tetap masuk makhraj atau enggak? Tetap ya. Lebih kuat adalah tetap termasuk makhraj karena jumhur ulama berkata jauf itu adalah makhraj. Walaupun Imam Sibawayh, Imam Syatibi berpendapat bahwa jauf itu hanya sebagai tempat apa namanya? Ya itu hanya perkiraan saja. Artinya makhraj di jauf itu sudah masuk ke dalam makhraj muhaqqaqnya. Kan makhraj jauf itu kan ada alif, waw, ya, maddi ya. Dia sudah pada tempatnya masing-masing, jadi tidak perlu ada jauf. Tapi yang lebih tepat jauf itu masuk ke dalam makhraj. Jadi jauf itu dari tenggorokan sampai ke lisan, bagian lidah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan dulu sih persilakan, saya cukupkan presentasinya. Nanti saya akan kirim, insya Allah. Saya akan kirim apa namanya PPT-nya. Sekaligus saya nanti akan koreksi sedikit, revisi sedikit. Baik. Pertanyaan dulu mungkin. Terima kasih Ustadz atas penjabaran materinya. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Pertama dari Habli Dafiq ingin bertanya, untuk makhraj khaisyum apakah khusus untuk nun dan mim mukhfah?
ataukah juga menjadi makhraj dari nun dan mim secara umum? Ya, amin ya Rabbal. Semoga Allah juga menjaga antum, Dokter Habli. Dokter nih, Dokter Habli ini kayaknya lebih tahu masalah ini karena beliau ini masuk ke anatomi tubuh manusia ya, bagian mulut ya. Bagi orang-orang biologi mungkin lebih paham. Jadi kalau saya rasa orang-orang biologi kalau belajar makhraj itu nyantol gitu, mudah nyantol. Nah, berkaitan sekali dengan masalah ini. Dan ahli-ahli tajwid ya itu banyak juga jadi kalau orang-orang saintek, orang teknik ya, orang biologi itu banyak ya. Jadi karena memang ada linearitas dalam ilmu eksaknya. Tajwid kan ilmu eksak ya, ada teori-teorinya. Baik, intermezzo tadi. Ya, apa tadi makhraj khayyum apakah khusus untuk nun mim mukhfah? Ya, khusus untuk nun dan mim mukhfah saja. Karena kalau untuk nun dan mim ketika berharokat ya, itu memang ada pengaruh gunnahnya, cuman dia sedikit ya. Nanti kita akan bahas kadar gunnah. Jadi ada gunnah yang paling tinggi, ada gunnah yang paling rendah. Ya, atau gunnah yang paling sempurna, ada gunnah yang nggak kurang sempurna. Nah, untuk nun dan mim yang berharokat itu pada tepatnya. Kalau nun berharokat kan di mana makhrajnya tadi di torful lisan, ya kalau bertemu dengan bagian gusi bagian atas, dan mim kalau berharokat di syafatan, ya di bibir. Jadi khusus untuk apa namanya yang berharokat. Khusus untuk yang mukhfah. Ya. Kalau berharokat dia di tempat rumah. Ya, dari Herlin. Jumlah huruf lah, lisan 18. Jadi saya 17, 18 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya, maaf. 18 ya. Saya salah tuh. 18 ya, 18 huruf. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak kita langsung praktik. Silakan. Dari Pak Paryono, Ustaz. Kak, saya sudah, ada Kak. pertanyaan. Saya sudah. Kalau nun dan mim yang guna, kalau nun dan mim yang guna, Ustadz bagaimana? Misal idgham diguna. Iya, khayyum juga. Khayyum juga. Saya sudah. Gunah itu kan dengung nantinya. Dan dengung itu pengaruh dari khayyum. Iya, idgham diguna itu masuk ke dalam khayyum. Baik, kita praktek dulu. Nanti kalau mau tanya apa tulis saja. Biar mempersiapkan sampai tanggal 3. Ini banyak hurufnya nih, ya bagi-bagi aja, berarti bagi-bagi. Jadi nggak satu orang nggak semuanya sampai habis. Jadi kan kita berarti hari ini dari mana? Dari qaf kaf ya. Ingatin urutannya ya, qaf, kaf, jim, shin, ya, bo dulu, bo, lam, o, data, bo, data, lalu masuk ke syafatan, fa, bawa. Nah, berapa huruf itu hari ini? Ya, segitulah pokoknya. Nah, mungkin satu orang tiga huruf ya, 3-4 huruf gitu ya. Baik. Dari tulap dulu. Tulap saya pilih deh. Fakih mana Fakih? Fakih. Praktek Fakih. Fakih Zakaria. Fakih. Hey. Mana antum? Ayo antum. Nggak ada gimana? Ini ada di sini. Nggak ada gimana maksudnya? Ya udah kalau gitu Azhar aja, Azhar. Intinya AFK tuh. Azhar. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya, nanti aja. Apa? Nanti aja. Taruh aja dulu. Kita praktek dulu. Azhar, tafadhol Azhar. Huruf apa aja, Ustaz? Apa? Huruf apa aja? Dari ini, antum berarti qaf, kaf, jim. Qaf, jim. 3. Dengan 3 vokal ya. Jadi misalnya o, i, u, ka, u, ya, ji. Tampilin videonya. Kalau ikhwan, videonya tampilin. Kalau apa enggak. Udah ada, Ustaz, videonya.
Wah, saya nggak pakai ini, saya nggak tampil sama antum nih. Bentar ya, bentar. Saya tampil dulu antum nih. Grid saya lagi nggak nyala nih. Belum bisa pakai grid. Iya, kalau yang baru kelihatan mungkin. Kalau nggak kelihatan. Oke, sip. Ya, kelihatan. Bismillah. Coba. Besar. Yang ko. Di tegasin nih. Ko. Kotiku. I. Ti. Nah, lebih ditarik kayak kita senyum. Jadi, nah, I. Ya, coba lagi. Kotiku. Hmm. Kotiku. Hmm. Kakiku. Jajiju. Ya, oke. Ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya, sudah cepat ya. Pesan 7. Tolak pesan 7. Saya pilih siapa ya? Pesan 7 udah ya? Maaf. Pesan 6 berarti. Dias. Mana Dias? Hadir Ustadz. Ya, silakan. Coba tampilkan videomu. Udah kelihatan belum Ustadz? Nah. Ya, udah. Silakan. Huruf apa aja Ustadz? Tadi kan kof, kaf, jim sudah. Berarti sekarang shin, ya, dan bot. Bot. Shin, Ya. ya, bot. Shu. Ya, coba. Sha. Shi. Shu. Nah, jangan she, jangan mingkem antum. Kalau kasroh itu pipih. Shi, bisa jangan she, jangan mingkem ke atas. Sha, shi, shu. Sha. Shi. Shu. Ya. Ya. Yi. Yu. Yi, lebih Yi. tipis. Yi. Yi. Ya. Yi. Ya. Yi. Yu. Yu, lebih monyong. Lemahnya. Lebih mana ya Ustadz ya? Langsung aja, lemahnya. Yu. Yu. Ya. Baru bot. Nah, ini bot nanti mungkin banyak yang saya minta pakai. Bot. Wo. Bi. Bu. Nah, kalau bot kasroh, khusus huruf tebal jangan ditarik. Biasa ya, bui. Bui. Nggak usah. Bui. 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 Ya. Coba, bo, bui, bu. Bo. Bi. Bu. Sekali lagi. Bo. Bi. Bu. Bo, bui. Bo. Bi. Bu. Bu, lebih monyong. Bu. 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 Oke, cukup. Barakallahu fiik. Sekarang yang tolibat ya. Satu aja. Dari tolibat. Nanti baru kita ke umum. Silakan tolibat siapa? Tolibat coba siapa yang mau? Selain Velia? Rere. Ya, coba silakan. Rere. Namun Dedek terus. Dan sekarang sekarang bot lagi coba. Saya pengen tahu bot ini kan tadi sebenarnya belum ya tadi sebenarnya udah dapat cuma belum fase saja. Sekarang coba Rere. Oh iya. Bot, lam dan po. Bot, lam, po. Dot, lam, dan to. Bo, bi, du. Jangan di kurang tebel itu. Bui. Bo, bui, bu. Bo, bi, du. Bu. Du. Ya. Oke. Sekarang lam. La, li, lu. Po, ti, tu. Po, lebih tebal. Po. Ti, tu. Jadi ketika kasroh jangan kayak tak ya, jangan ti, pui. Po, pui, pu. Po, ti, tu. Oke, baik. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Nah. Selanjutnya kita ke umum. Silakan yang umum, silakan. Mau ini langsung saja. Baik dari ikhwan ataupun akhwat. Itu
Ada dari Bu Upit, Ustaz. Siapa duluan tadi yang mengacungkan? Dari Bu Upit. Saya Ustadz. Ya, silakan. Ya, silakan. Langsung saja kalau yang mau ini praktek langsung hidupkan speaker ya. Jadi biar ketahuan. Kalau itu kadang-kadang suka ketimbun-timbun. Baik. Ini dengan siapa? Mohon maaf. Upit dari Bogor. Praktekkan langsung huruf tadi kan sudah sampai po ya. Berarti sekarang makhraj huruf dal ya, dal, ta dan wo. Dal, ta dan wo. Silakan. Dal, ta, dan wo. Ya, wo. Da, di, du, Ya. ta, ti, tu, Ya. lo, li, lu. Wo, wi, mu. Oh, bod Ustadz. Wo. Bukan upor. Wo. Go. Ya, wo. Yang Oh, baik. di dekat to. Wo. Wo, wi, wu. Lo, li, lu. Oke, cukup. Barakallah. Selanjutnya. Saya boleh Ustadz? Ya, silakan. Mohon siapa ini? Herlin. Ya, silakan. Selanjutnya huruf za, ya, zal ya. Zal, Ya. fa, dan fa. Zal, fa, dan fa. Baik. The, the. Nah, ketika kasih dhammah lu, hati-hati jangan sampai tebal kayak wu. Jadi kayak huruf apa itu? Jadi kayak huruf wo. Gimana caranya? Caranya ada istilahnya irja. Irja itu jadi kita menarik dulu ke belakang baru ke depan. Perhatikan semuanya. Lu. Itu bunyinya lebih tipis. Karena kalau kita langsung lu, kayak misalnya contoh yang mudah di ta'awudz. A'udzu billah, a'udzu. Nah, itu banyak sering terjadi tanpa disadari. A'udzu billah, a'udzu. Seharusnya kita a'udzu, zu. Jadi kita lebih tipiskan dhammah pada huruf dal. A'udzu, zu. Ya, coba silakan. Iya. The, the, Zu. Ya, sudah terlihat bunyi. Lanjut. the, thu. Ya. Fa. Fi, fu. Oke, cukup. Ya, barakallah. Selanjutnya mungkin yang ikhwan ya. Aku ada 2 orang. Silakan. Anak Ustaz. Silakan. Siapa itu? Faizal. Oh, Pak Faizal ya. Silakan. Hurufnya Ustaz. Berarti sisanya terakhir. Wa, ba, dan apa yang belum? Wa, ba. Udah ya, selesai ya. Berarti fa lagi. Mim. Oh, mim belum, maaf. Oh, Wa, mim. bim, ba, dan mim. Ya. Sepertinya agak menggema di situ ya, supaya mungkin agak di suaranya. Suaranya di sana. Enggak, bagus Ustaz. Maksud saya, suara saya bukan di sini. Terdengar, kadang putus-putus, tapi ada terdengar. Bukan. Maksud saya menggema gitu. Jadi pengerannya jadi saya. Oh. Udah mulai Ustaz. Coba dulu. Wa, wi, wu. Lebih dibuka Pak. Wa, li. Omar, maaf. Bapak udah hidupin video belum? Udah Ustaz. Oh iya. Udah. Wa, wi, wu. Ba, bi, bu. Ya. Nah, sekarang Wa, wi, wu. ya, mim. Ma, mi, mu. Ya, cukup.
Baik, nah sekarang silakan di-mute lagi. Sekarang yang mau request huruf-huruf tertentu, misalnya huruf ain, atau misalnya mohon maaf yang orang Jawa mungkin masih kurang, masih mudok, silakan bebas. Jadi kan udah selesai semua nih huruf nih. Sekarang huruf apa yang menurut antum atau antuna belum? Kalau ana ro, Ustaz. Ro. Oke, coba Pak Faisal dulu coba. Kalian deh. Setelah Pak Faisal yang lain. Coba silakan lagi, depan lagi. Silakan Pak Faisal. Ya. Ro. Kalau ro itu saya lebih suka ra gitu, Ustaz. Lebih apa? Kalau udah asik-asik ngaji itu ra aja, bukan ro dia lagi lah. Jadi ro. Itu orang Riau kan ya? Ya, Riau. Dulu Ya. di Padang ya, sekarang Riau. Jadi Sama. kalau di Padang kalau nggak salah ra gitu, Ustaz. Jadi setelah saya ngikut di sini ro gitu lah. Betul. Ro. Saya juga orang Melayu, Pak. Jadi sekarang maksudnya emang orang Melayu itu. Jadi Ya. ro jadi ra. Ya. Jadi itu penyakit orang Sumatera. Orang Sumatera Melayu itu penyakit jadi ra. Jadi coba ditegaskan. Jadi bukan ra, tapi ro. Sebenarnya ada ro. Ada 5 huruf tuh, Ustaz. Ro, ko, zo. Ada 5 huruf ya. Mungkin untuk Ro. waktu bersingkat 2 aja Pak ya. Dan kita berganti yang lain. Oh ya. Ya, silakan. Kira-kira 2 huruf saja nanti silakan. Kita ambil menit saya. Ro. Qaf. Nih. Ro, ri, ru. Lebih tebal. Ru. Nah, Ru. jadi ru. Ri, ru. Oke. Satu lagi apa kira-kira huruf yang mau dibutuhkan? Qaf. Qaf. Qaf coba ya. Qaf. Coba ya. Qa, qi, Nah, jangan ko. Jadi qa. jangan apa istilah, jangan mengayung, jangan kelihatan kan apa istilah mengayung apa ya. Jadi cukup ko. I. Qa, qi, qa. Qa, qi, u. Ya, cukup. Semoga nanti bisa dipraktikkan. Nanti khusus pro. Nanti kita akan bahas nanti khusus rotatif kita akan bahas. Baik, Profesor. Baik. Oke, makasih Ustaz. Ya. Silakan yang lain. Tadi siapa tuh? Yang di chat sudah ada duluan tadi. Fakih mana Fakih? Fakih coba Fakih. Tadi katanya mau Ain Hamzah katanya. Fakih mana Fakih? Ya, coba Fakih. Ain, nah emang antum wong Jawa ini, jadi kadang ainnya masih belum dapat. Coba. Nah kan masih kan? Nah ini nih, sakit nih. Jadi kadang-kadang jadi itu apa? Nanti alamin. Itu kenapa masuk hidung ya? Jangan, itu masih keliru. Gimana caranya? Coba vokal A-nya gimana? Coba vokal A dulu. A. Kurang. Antum senyum. A. Nah begitu. Sebenarnya begitu. Bukan A, bukan ke bawah, bukan nganga. Beda ya, bukan nganga. Tapi dia tarik ke bawah, ke samping kayak senyum. Nah, sekarang coba A dulu coba. Vokal A. Sekarang masukin makhraj ain di tengah. Bayangin ain itu di tengah. Tenggorokan tengah. Di jakun antum. Jangan ada pengaruh dari hidung. Coba. Lagi coba. Ya, memang untuk ain itu nggak bisa sekali 2 kali. Kalau tadi kan misalnya, atau yang lain bisa sekali 2 kali. Nanti saya kasih kunci buat antum semua. Cukup Fakih ya? Ada lagi Fakih? Ya, cukup Ustaz. Ya. Nanti antum buat yang lain ini sekaligus faedah. Ya, buat yang lain bahwasannya ain gimana caranya biar pas ya, vokalnya benar dulu. Ketika A dia mesti A,
ketika I mesti I, ketika U mesti U. Nanti tempatkan pada tempatnya. Ya, karena kalau misalnya antum kayak nga, kelihatan kan vokalnya nggak benar kan, belum benar, belum ditarik seperti senyum. Jadi a. Coba latihan tiap hari minimal 10 kali. Ini karena saya udah fase aja. Dulu saya masih kayak antum juga, terus saja, insya nanti akan dapat. Ya. Faida azamta, tawakkal ala Allah. Ya, kamu bertekad maka tawakal sama Allah. Baik, nanti sampai sembari ngaji ya, ngaji udah ketemu ain di praktekkan seperti itu. Jadi bukan tapi kesalahan itu masih ditolerir sama tuh masih belajar. Yang penting jangan sampai kayak Hamzah, jangan al-alamin, jangan sampai al-alamin misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu udah paham jadi. Tapi kalau antum niatnya ain, Allah lebih tahu ya antum, maka insya masih dimaafkan. Terus belajar. Baik, selanjutnya dari Wafiqo, silakan akhwat ya, coba silakan silakan Wafika. Pada ukti Wafika. Ukti Wafika Faiza Alia, apakah masih hadir? Kalau belum ada, lewat dulu yang lain. Coba ya, Haji Bayu Prasetyo. Oh iya Ustaz. Ya sudah Ustaz. Ya silakan. Nah kan masih ya karena gitu karena kita terlalu memaksakan. Jadi ain itu jangan dipaksakan karena kita maksakan. Jadi ditekan, jangan ada tekanan. Setiap huruf itu lentur. Jadi keluarkan saja apa adanya. Jangan kayak ngeden. Nah, itu kayak ngeden. Antum kalau ngeden gimana? Gitu kan. Nah, bedanya ini lebih lembut aja ngedennya. Jadi jangan seperti itu. Coba. Ya lagi coba. Vokalnya lebih di ini, Mas Haji. Lebih dibuka ketika A. Coba A. Vokal dulu. A-nya tarik ke samping. Nah, kurang monyong. Nah, memang seperti itu ya. Jadi mesti dibiasakan vokalnya itu ditahan seperti itu. Baik, coba. Apalagi satu lagi hurufnya. Tadi do. Ya. Apa? Do. Oh iya, ini juga nih huruf susah nih. Coba bot. Do. Bukan do. Bo. Nah, ingat, ini kesalahan. Huruf bot itu kadang-kadang nyampe monyong. Bo, jangan. Bo. Monyong itu cuman dhamma. Tu, itu oke lah monyong. Tapi ketika fathah, karena dia tebel, jadi seakan-akan dimonyong juga. Bu. Jangan gitu ya, tapi do. Coba lagi, bonya. Bo. Itu masih do, masih campur dal itu. Bayangin di tepi lidah antum nih. Bo. Tahan. Bo. Ya. Ya emang kalau offline ya saya benar-benar bisa ini sih, karena ini online ya, ini karena ada keterbatasan. Tapi saya kasih udur lah. Tapi memang bo-nya itu pokoknya jangan seperti dal. Itu masih kayak do. Masih do. Tapi do. Jadi bayangin nih bagian ini antum nih ketika bo ini terasa karena kan dia dari tepi lidah kan, bagian kiri dan bagian kanan akan terasa. Bo, bu. Coba saya lagi. Do. Lagi saya lagi. Do, di, do.
Bu. Du. Ya, nanti disempurnakan kita di posisi 4 huruf ya, insya Allah. Cukup, Mas Haji. Syukron. Akhir ya, kita udah 2:30 nih. Wafika, ada kendala. Aya, Bang Ray aja dah, Bang Ray terakhir dah. Bang Ray. Lampung. Silakan Bang Ray. Terakhir ya ini ya. Nanti gini, Ya, seperti biasa nanti kalau misalnya mau praktek, ya nanti prakteknya boleh semua prakteknya minimal. Jadi boleh yang hari yang nggak dapat kesempatan untuk talaki atau praktek sekarang bisa japri saya baik Ikhwan atau Akhwat. Ikhwan pakai video, Akhwat cukup dengan voice ya, pakai voice note atau saya sarankan voice note aja deh biar nggak makan data. Kalau laki-laki nggak apa pakai video. Saya harap minimal 5 huruf, maksimal 5 huruf ya, cukup. Jadi masing-masing orang 5 huruf untuk yang nanti mau japri ke saya. Berarti waktunya sampai kayak tadi ya, sampai sebelum kita mulai jam 1 ya. Insyaallah saya akan coba koreksi. Baik, silakan Bang Ray, coba saya lihat dulu. Huruf bot ya Ustaz. Bot ya, bot coba. Bo, bi, bu. Nah, ketika kasroh jangan ubay ya, kecuali kalau dia ketemu ya nanti. Jadi cukup wi, cukup gitu, wi. Coba Ustaz ya. Nah. Bo, bi, bu. Gak usah ditarik, pokoknya kasroh gak usah ditarik. Khusus untuk huruf-huruf tebal gak usah ditarik. Wi. Bi. Ya, lihat saya. Wi. Gak ada tarikan sama sekali kan? Wi. Ya. Nanti ditarik ketika dia ketemu huruf ya. Misalnya contohnya di An-Najm, tilka idzan qismatu wiza itu ada ya-nya. Nah, itu boleh tarik. Tapi kalau ada ya-nya jangan tarik. Coba. Bo, bi, bu. Bi. Nah, masih narik itu Bang Ray. Bi. Waktu tarik. Bi. Yang jangan ditarik itu depannya apa belakangnya Ustaz, awalannya maksudnya? Maksudnya nggak usah ditarik bibirnya. Artinya kasroh. Nggak usah gini. Antum gini tadi, lihat saya. Wi. Jadi antum gitu. Nah, biasa aja. Wi. Nggak usah ditarik. Karena mau huruf tebal. Pengen sekalian. Bi. Ya. Bi. Ya. Terus bu. Ya cukup. Ya. Nanti tinggal dilatih terus ketika misalnya ketemu robbol ini, berarti jangan sampai kayak huruf dal atau huruf bu. Baik, cukup. Jazakallah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, cukup ya kita sampai sini. Semoga dengan kita berusaha membentuk huruf ini nanti bisa kita semakin membaca Quran semakin bisa menghayati, semakin benar ya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW sampai kepada kita. Baik, itu mungkin dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Abid atas penjelasannya dan pengajarannya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah agar tetap bisa mengikuti daurah ini hingga akhir nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.